memiliki destinasi wisata terbanyak, dan Bogor sendiri adalah merupakan destinasi wisata dari para turis lokal maupun luar negeri. Bogor memiliki berbagai hal unik di dalamnya, mulai dari segi makanan, bangunan, budaya, dan dalam bentuk apapun hingga masyarakatnya. Dalam film dokumenter ini, kami membahas mengenai Bogor secara perinci, Bogor secara dalam, dan Bogor secara keseluruhan. Bogor dahulu menjadi tempat beristirahat bagi para pejabat-pejabat Belanda pada zaman dahulu, hingga didirikannya Istana Bogor untuk mereka beristirahat. Namun, dewasa ini, Bogor menjadi semrawut, mulai dari banyaknya hal-hal yang buruk seperti sampah, kemacetan, meningkatnya suhu, dan juga banyaknya lahan hijau yang digunakan sebagai sarana untuk berinvestasi. Bogor membutuhkan figur pemimpin Bogor yang berpikiran muda, yang hebat, dan berani. Ya, Bogor sekarang mah panasnya lebih kayak sama kayak Jakarta lah. Udah nggak sejuk lagi. Banyak polusinya. Bogor sekarang panas, lalu banyak kendaraan yang udah nggak layak pakai ya. Cuma yang udah nggak layak pakai dimusnahin aja biar nggak panas, nggak jadi global warming. Bogor yang sekarang itu lebih kurang teratur dari segi lalu lintas gitu, padat. Orang-orang Jakarta yang liburan lebih memilih ke Bogor kan, Puncak segala macam. Jadi orang-orang Bogor itu kurang tahu tempat hiburan mereka yang sesungguhnya. Asik. Ya gimana ya? Kurang tertata dengan baik. Kurang tertata dengan baik. Bogor yang Bogor sekarang sih beda banget kan sama soalnya kalau Bogor tuh dulu kan kita ngerasainnya kan mulai dari pagi sampai siang itu kayaknya banyak kegiatan, tapi sekarang kegiatan makin sedikit dari anak-anak. Jadi banyak dilakuinnya malam hari. Jadi beda banget. Bogor kalau kata gua sekarang macet iya, makin panas iya, ya itulah, makin macet makin panas, jadi nggak asik. Tapi masih ada aja sih yang asik mah. Menurut saya, Kota Bogor saat ini memiliki banyak problematika. Kita bisa lihat di segala sisinya Kota Bogor mengalami sebuah degradasi. Kita lihat dari sisi kemacetan. Begitu makin parahnya terjadi penumpukan kendaraan, entah itu kendaraan angkutan umum maupun pribadi. Lalu kalau kita lihat dari sisi kenyamanan estetika, kita melihat di kiri kanan kita banyaknya pertumbuhan dan pembangunan gedung-gedung baru yang memang tidak semestinya ada di situ. Contoh, Hotel Amarosa yang berada di samping Tugu Kujang. Tugu Kujang adalah sebuah ikon di Kota Bogor. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah mengapa hotel tersebut mampu berdiri di situ. Menurut saya Bogor adalah kota yang bisa dikatakan sebagai kota yang memang indah, asri, dan saya pribadi sebagai orang yang lahir dan besar di Bogor dan mengalami proses pergaulan, memahami proses sosial di Bogor. Bogor memang sejak dulu juga memiliki permasalahan di samping sisi keindahan, keasrian, hijau dan lain sebagainya, yang membuat sebenarnya warga Bogor itu enggan bisa jauh-jauh dari kota Bogor, karena kota Bogor selalu punya esensi yang membuat warganya untuk rindu kepadanya. Di samping indahnya tadi tentu ada permasalahan-permasalahan yang dari dulu sampai sekarang menurut saya ada beberapa permasalahan yang tidak bisa yang belum bisa diselesaikan atau memang belum menemukan solusinya dari saya sejak dulu hingga hari ini. Permasalahan ya, selain dari apresiasi masyarakat yang kurang dari kebersihan, contohnya di taman kota nih, kalau misalnya kita main sampahnya berantakan banget. Nah, padahal biasanya tiap hari kita ngelakuin aktivitas di sini, diibaratkan kayak rumah gitu lah. Nah, apalagi sekarang kan banyak juga nih yang pada mulai main di dunia skate, kayak anak-anak SMA, anak SMP, sedikit banget kegiatannya. Terus itu menghindarin banget yang namanya narkoba, piercing, gitu-gitulah. Jadi kalau kata gue perubahannya harusnya mulai dari kebersihan, terus yang kedua dari pemerintah tuh harus bisa
ngasih kita wadah yang lebih bagus lagi, jangan cuma gini doang. Kita mau bete bro. Pemimpin di Kota Bogor, pemimpin yang cocok, ideal sih bukan cocok. Itu satu, dia harus muda dalam artian pemikiran ya, bukan umur muda, pemikiran tua cuma gitu. Yang jelas pemikirannya harus muda, fresh, nggak ada pengaruh-pengaruh dari pemikiran-pemikiran orang-orang lama gitu. Harus fresh yang jelas, terus harus berani juga, tegas, jangan ngilangin identitas Bogor, jangan juga menenggelamkan identitas Bogor ya. Kayak yang kemarin udah terjadi, wali kota yang kemarin ya selama ini nggak pernah ada perkembangan di Bogor gitu. Dalam bentuk apapun yang ada penenggelaman aset Kota Bogor. Terus harus berani juga namanya menggali potensi tuh Kota Bogor tuh kayak gimana, anak mudanya seperti apa. Selama ini kalau misalnya dilihat dari dilihat dari pemberitaan, Bogor tempat liburan, tapi nggak ada hiburan sama sekali di Kota Bogor. Karena apa? Karena anak mudanya nggak pernah dirangkul. Anak mudanya nggak pernah sama sekali dirangkul. Terus anak mudanya dibegitukan saja, kayak anak ayam, nggak ada induknya kan cuma gitu. Mau lari ke sana ke sini nggak ada yang ngatur. Terus kalau misalnya mau lihat anak muda di Bogor, mereka nggak ada yang ngontrol, kayak ditarik sama Jakarta dan sama Bandung, jadi nggak punya identitas. Kalau misalnya Anda pemimpin yang bisa memegang itu, mungkin Bogor akan lebih dari tempat wisata. Mungkin orang datang ke Bogor pun akan rutin beberapa bulan sekali, karena ada kegiatan di Bogor, anak mudanya berkreasi, bebas. Nggak hanya orang-orang tua yang turun, orang tua yang ngabisin dana doang gitu. Anak muda banyak yang potensinya gila, menurut anak bahasa teman sekarang gokil. Cuman orang-orang tua ini belum melek, entah karena buta karena uang, entah nggak mau tahu, entah nggak ngerti. Saya juga makanya balik lagi, harus yang punya pikiran muda, fresh. Gue pengen pemerintah ngasih fasilitas buat anak-anak muda yang suka olahraga. Gue pengen wali kota Bogor lebih memperhatikan rakyatnya. Menurut gue pemimpin yang harusnya ada di Bogor itu pemimpin yang mengerti kalangan anak-anak muda, yang berpikir lebih positif untuk anak-anak muda, buat kotanya sendiri. Karena menurut saya itu semua itu awalnya dari pemimpinnya ambruk, orang-orangnya juga ambruk. Sekian ya. Assalamualaikum. Untuk sebuah pemimpin, dia harus memiliki berbagai kriteria. Contohnya, yang pertama, dia harus dekat dengan rakyat. Sosok yang humanis seperti inilah yang sebenarnya sangat disukai oleh masyarakat. Yang kedua, pemimpin haruslah memiliki sebuah intelektual. Kenapa? Karena ketika pembangunan di Kota Bogor tidak boleh bersifat tidak ada perubahan, harus bersifat maju dan progresif. Lalu yang ketiga, pemimpin tersebut harus memiliki niatan yang tulus untuk sebuah pengabdian. Karena apabila tidak, kita bisa lihat sekarang bahwasanya semakin banyak yang dijual atas kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar. Bahkan tanah itu ketika dijual hingga akhirnya membunuh perekonomian rakyat. Harusnya calon pemimpin Kota Bogor yang ideal menurut Mas sendiri itu seperti apa? Oh, yang punya dedikasi, yang dia itu nyalon untuk jadi wali kota itu emang dia mau berbakti buat Bogor. Jadi dia emang peduli Bogor dan pengen bikin Bogor lebih baik. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Nama saya Gartono. Sehari-hari saya bekerja sebagai advokat. Saya lahir 48 tahun yang lalu di kota Bogor. Bagi saya, kota Bogor adalah kota yang paling aman, kota yang paling indah, dan kota paling nyaman. Saya sangat betah tinggal di kota Bogor. Ya, saya Bima Arya, kandidat Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dengan nomor urut 2. Ya, saya lahir di Bogor, 5 generasi keluarga saya itu tinggal di Bogor semua. Dan beberapa tahun terakhir saya berkeliling ke 68 kelurahan di Kota Bogor, melihat banyak sekali persoalan-persoalan di Kota Bogor yang harus diselesaikan, harus diantisipasi agar pengembangan dan pembangunan Kota Bogor ke depan ini betul-betul sesuai dengan harapan dan cita-cita warga. Ya, saya Ahmad Ruyat. Perlu saya jelaskan bahwa Kota Bogor merupakan suatu kota yang sangat bersejarah, karena dulu pun ketika Belanda menguasai Indonesia, menjadikan Kota Bogor sebagai tempat destinasi dan telah dibangunnya Istana Bogor. Dan tentu kenyamanan Bogor ini harus dipertahankan, sehingga kenyamanan Kota Bogor harus dijaga. Nama saya Saiful Anwar, calon Wali Kota Bogor nomor 5. Bogor kondisi sekarang adalah di masyarakatnya juga tertata dalam artian lingkungannya, ke dalam juga di pemerintahnya perlu ada pembenahan dalam artian supaya Kota Bogor ke depan minimal di saat saya pimpin bisa ke arah yang lebih baik lagi. Jelas ada perbedaan yang signifikan. Pertama, sebelum tahun 95 Bogor itu hanya 22 kelurahan. Setelah tahun 95 Bogor menjadi 68 kelurahan, berarti tambah luas. Di sisi lain, jumlah penduduknya pun bertambah. Berkaitan dengan itu, penataan kotanya juga harus lebih serius lagi, agar ke depan Kota Bogor tidak menjadikan kota yang kumuh, yang padat penduduk, yang tidak tertata dengan baik dan benar. Bogor 25 tahun yang lalu yang masih indah, nyaman dan bersih, hari ini telah berubah menjadi kota yang kotor, kumuh, dan tidak ramah. Kota Bogor pada zaman sekarang adalah kota yang penuh kemacetan, sehingga kota yang jadi dulu ramah menjadi kota yang bising dan penduduknya cepat marah. Cita warga, saya melihat yang menjadi perhatian bagi warga Kota Bogor itu banyak, mulai dari isu-isu seperti isu-isu fundamental ya, tentang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, ya, sampai isu-isu yang lain ya, seperti tata kota, penghijauan, dan lain sebagainya. Dan itu semua menjadi pekerjaan rumah bagi Wali Kota Bogor berikutnya untuk segera diselesaikan. Karena kalau tidak, ya dalam waktu beberapa tahun mendatang, Bogor akan semakin kumuh dan tidak teratur. Agar dapat membangun kota jasa berbudaya dengan produktivitas baik aparatur maupun juga sumber daya manusia masyarakat Kota Bogor, dan juga dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Karena apa yang kita lakukan hari ini merupakan jasa daripada tokoh-tokoh para pendahulu kita, dan apa yang kita lakukan pada hari ini untuk kita wariskan pada generasi yang akan datang. Mencalonkan diri sebagai wakil wali kota didorong oleh keinginan untuk mengembalikan Kota Bogor nyaman, indah, bersih seperti 25 tahun ke belakang. Dan kami dengan Pak Firman mencalonkan diri sebagai jalur independen dengan latar belakang pertimbangan bahwa kami tidak akan memiliki hutang budi pada partai politik,
tetapi kami didukung oleh warga, maka kami punya hutang budi pada warga Kota Bogor yang kami sebut Koalisi Warga Kota Bogor. Pada dasarnya saya hari ini pun sudah jadi pemimpin, kalau kita lihat dari sisi agama, pemimpin rumah tangga. Nah sekarang kalau saya ingin memimpin Kota Bogor, yaitu untuk membangun Kota Bogor ke arah yang lebih bagus lagi, dengan catatan karena panggilan nurani. Apa yang telah dilakukan oleh wali kota selama 10 tahun dan seterusnya ke belakang juga, pertama pendataan PKL tidak pernah tuntas. Kedua masalah transportasi, tambah ke sini terjadi kemacetan. Juga masalah kebersihan. Jadi 5 tahun ke depan harus ada hal-hal yang menjadi prioritas pembenahan. Saya kira ada beberapa hal yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah pembenahan tata kota. Ya, Perda harus tegakkan. Semua kesepakatan dengan pihak ketiga yang melanggar Perda itu harus dikaji ulang atau bahkan dibatalkan. Yang kedua yang kan juga diprioritaskan, yang mendesak adalah layanan dari pemerintah untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan juga ketenaga kerjaan. Karena ini langsung menyangkut ke hajat hidup yang paling mendasar, paling fundamental. Yang ketiga adalah pelayanan birokrasi juga harus terus diperingan, ya syarat-syarat, prosedur, akses itu harus diperbaiki. Dan yang terakhir adalah pembangunan dalam hal non fisik ya, pembangunan karakter, penguatan moral, pembinaan generasi muda itu mendesak untuk terus ditingkatkan. Karena kalau tidak, bahwa persoalan utama adalah bagaimana menangani kemacetan, sehingga perlu diatur suatu strategi budaya lalu lintas yang lebih baik pengguna kendaraan maupun juga warga selaku pejalan kaki, dan juga perlu ada suatu pembangunan infrastruktur yang lebih progresif, ya kan. Dan yang ketiga perlu ada suatu rekayasa re-engineering lalu lintas sehingga dapat mengurai kemacetan yang ada. Dan ini sudah dilakukan dengan adanya pembangunan Bogor Ring Road, kemudian juga pembangunan flyover dan R3 dari Warung Jambu ke. Sama seperti seluruh kota di seluruh dunia, ya, macet itu memberikan kerugian ekonomi, kerugian non fisik. Ya, kerugian ekonomi sudah kita hitung ya, sehari itu kerugian ditimbulkan karena macet itu 7 miliar. Ya, ini artinya potensi Bogor itu banyak yang hilang karena macet. Yang kedua tentu saja kerugian yang sifatnya non fisik ya. Bagaimana tekanan psikologis itu bisa juga menguat ya ketika pergerakan di Bogor ini tidak lancar. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus segera diselesaikan. 10 tahun lagi penduduk Bogor akan bertambah 500.000 orang. Kemudian pertambahan laju pendapatan volume kendaraan juga akan semakin tinggi, jadi harus dikendalikan di berbagai macam aspek itu. Saya khawatir kalau menganggap enteng angka kemacetan ya, dan volume kendaraan ini tanpa kita sadari dampaknya betul-betul akan jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan kehidupan 25 tahun yang lalu warga Kota Bogor cukup makmur karena Kota Bogor masih memiliki sawah, masih memiliki kebun. Tapi hari ini Kota Bogor telah kehilangan kebun menjadi pemukiman, sawah telah menjadi pemukiman. Akhirnya Kota Bogor kehilangan ruang terbuka hijau. Akibatnya Kota Bogor menjadi kota panas. Tapi kami yakin 25 tahun ke depan, bila mana kami memulai sebagai putra daerah berjuang mengembalikan Kota Bogor kembali indah dan nyaman, dengan cara mengajak warga Kota Bogor untuk bergotong royong membangun kotanya, membangun lingkungannya, dan membangun kebudayaannya. Saya yakin Kota Bogor yang indah seperti 20 tahun yang lalu akan terwujud. Sekian. Bogor adalah diarahkan sebagai kota pemukiman, jadi tidak ada tren kepada pertanian apalagi kepada kehutanan, tapi kita kembalikan Bogor itu kepada green city atau kota hijau, dalam artian di setiap rumah itu ada pohon pelindung, di mana pohon pelindung itu juga di siang hari bisa memproduksi oksigen buat kepentingan hidup dan kehidupan kita sehari-hari.
setelah semua ini Pak, yang tadi Bapak bilang bahwa seharusnya Bogor itu menjadi kota hijau ya Pak ya? Iya. Tapi yang sekarang warga rasakan itu kebanyakan mereka berkata bahwa Bogor ini sekarang jadi macet dan lebih condong ke kota macet dan kota jorok. Itu antisipasinya itu seperti apa ya Pak ya? Makanya saya ingin jadi wali kota untuk menyelesaikan persoalan itu sebagaimana saya sebutkan tadi. Itu. Nah, yang terakhir nih Pak nih. Kalau Bogor bukan kota hijau dan kota hujan, Bogor bakal jadi kota apa kalau gagal gini terus? Oh, jangan, tidak pernah gagal saya dalam hidup. Makanya saya sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk membangun kota Bogor ke depan. Dan untuk Hey guys, what's up? We are Median Cruz. How about Bogor? It's great, bro. The people here is friendly, sporting. It's crazy. Yeah, people here is great, man. Yeah. What to say? Tapi mau ngomong lagi. Bisa diketkan kan? Bisa. Mau bicara tentang apa, Bos? Tentang Bogor aja. Iya, Bogor ya. Buat kita tuh ini pertama kali, bro. Bro lagi. Oke. Ini pertama kali Median Cruz jalan ke Bogor, dan kita tuh saat pertama kita tiba di kota Bogor, kita rasain bahwa tempatnya memang benar-benar beda dari kota lain. Sangat dingin, ya, pohon-pohonnya hijau semua, balance semuanya ada. Maksudnya pembangunan banyak, ceweknya cantik. Buat anak mudanya gimana Bogor? Anak muda seperti yang kita lihat di Gofar, kita dapat bahwa anak-anak di sini memang sangat positif untuk beraktivitas di luar. Bisa kita lihat dari situasi di taman ini, memangnya something yang sangat positif bagi masyarakat Bogor untuk memiliki satu tempat istirahat, tempat aktivitas di taman seperti ini, especially bagi anak-anak muda. Sangat bagus. Oke, terakhir aja, thanks Bogor. Bareng ya, 1, 2, 3. Hey Bogor! Selamat sore Kota Bogor, kembali lagi bersama kita Julio di Taman Kencana. Sekarang di hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 kita sedang merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Indonesia, Hari Anniversary Indonesia. Kotaku ini kota impianku, gapai mimpiku, raih semua harapan. Kota yang sungguh nyaman, tetapi nyaman kesan, selalu berpesan.